Pasang surut dalam pertanian. Lahan pasang surut umumnya ditemukan di daerah pesisir dan beberapa lokasi spesifik seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Karakteristik lahan pasang surut sangat unik dan kompleks, sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Pengelolaan lahan pasang surut memerlukan komprehensif dan integratif, termasuk penerapan teknologi modern yang sesuai dengan kondisi geografis dan kimia lahan tersebut. Permasalahan ruang pasang surut dalam pertanian. Meskipun potensi lahan rawa pasang surut sebagai lambung pangan dan pertanian masa depan sangat besar, akan tetapi di balik itu tersimpan berbagai permasalahan dan pengembangan lahan ini. Masalah utama peningkatan produksi pangan di lahan rawa pasang surut adalah penurunan kapasitas produksi akibat alih fungsi lahan subur, degradasi kesuburan tanah dan produktivitas lahan, ancaman variabilitas dan perubahan iklim, rendahnya dukungan infrastruktur pengelolaan air, dan lambannya diminasi hasil penelitian. Oleh karena itu, titik tumpu permasalahan terletak pada rendahnya produktivitas lahan, pendapatan petani, dan penurunan kualitas lingkungan. Dalam permasalahan tersebut, terdapat beberapa dampak yang sering terjadi, antara lain adalah: yang pertama, salinitas tanah yang tinggi. Pasang surut membawa air laut yang mengandung garam ke lahan pertanian di pesisir. Yang kedua, kerusakan pada tanaman. Tanaman yang terendam air laut atau air pasang surut dapat mengalami stres atau bahkan mati, terutama jika tanaman tersebut tidak di lahan salinitas tinggi. Yang ketiga, kualitas air terganggu. Air tawar di sumber-sumber seperti sumur atau sungai dapat tercampur dengan air asin akibat pasang surut, sehingga ketersediaan air bersih untuk irigasi terganggu. Yang keempat, erosi tanah. Gerakan pasang surut yang konstan dapat menyebabkan erosi tanah di lahan pertanian yang dekat dengan pesisir. Erosi ini mengakibatkan hilangnya lapisan tanah subur yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Yang kelima, kerugian ekonomi. Penurunan hasil panen dan kerusakan tanaman akibat masalah pasang surut dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani, di mana petani mengeluarkan biaya lebih untuk mengganti tanaman, di mana dapat berdampak pada penghasilan petani. Yang keenam, perubahan pola tanaman. Karena dampak pasang surut, petani mungkin harus mengganti jenis tanaman atau mengatur ulang pola tanaman agar sesuai dengan kondisi tanah dan air. Akibat yang ditimbulkan pasang dalam pertanian. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh kondisi lahan pasang surut dalam pertanian, antara lain: 1. Ketersediaan air. Fluktuasi muka air mempengaruhi suplai air untuk tanaman yang dapat menyebabkan kekeringan atau genangan berlebihan. Kedua, salinitas. Musim kemarau dapat meningkatkan salinitas tanah, mengurangi produktivitas tanaman seperti tanaman padi. Ketiga, kerusakan tanaman. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan keracunan tanah dan kematian pada tanaman akibat lapisan pirit. 4. Risiko produksi. Pertanian lahan pasang surut mengakibatkan risiko tinggi dari bencana alam dan perubahan iklim yang dapat berdampak pada hasil panen pertanian. Dampak yang ditimbulkan oleh pasang surut dalam pertanian. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lahan pasang surut, antara lain: 1. Konflik kepentingan, di mana terdapat konflik antara petani tanaman pangan di hulu dan petani tambak di hilir, karena petani tambak khawatir bahwa limbah dari pertanian seperti pestisida dapat mencemari air yang digunakan untuk budidaya ikan. Yang kedua, banjir pada musim hujan. Penutupan saluran drainase oleh petani tambak menyebabkan sistem drainase untuk lahan pertanian di hulu tidak berfungsi dengan baik, yang mengakibatkan banjir di lahan pertanian selama musim hujan. Yang ketiga, salinitas tinggi di tambak. Pada musim kemarau, terjadi inflow air laut yang berlebihan ke dalam tambak
yang meninggalkan salinitas air dan dapat membahayakan kehidupan ikan. Yang keempat, dampak negatif pada usaha tani. Penutupan saluran drainase tidak hanya mengganggu sistem drainase tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas tanaman pangan akibat genangan air yang berkepanjangan. Yang kelima, kematian ikan. Pasang surut dapat mengakibatkan kematian ikan di tambak yang digunakan disebabkan oleh tingginya salinitas untuk kontaminasi air akibat aktivitas pertanian di hulu. Yang keenam, ketidakpastian hasil pertanian. Kondisi lahan yang tidak stabil baik pada musim hujan maupun kemarau menyebabkan ketidakpastian dalam hasil pertanian yang berpengaruh pada pendapatan petani. Solusi dan pemecahan masalah. Untuk mengatasi dampak negatif dari pasang surut pada sektor pertanian, beberapa solusi berikut bisa diterapkan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur drainase dan polder. Drainase dan polder bisa mengontrol masuknya air pasang surut ke lahan pertanian. Saluran drainase akan mengalir kelebihan air, sementara polder berfungsi menahan air laut agar tidak merendam lahan. Yang kedua, penggunaan varietas tanaman tahan salin. Pengembangan dan pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi salinitas tinggi adalah solusi jangka panjang untuk menghadapi pasang surut, seperti tanaman padi, jagung, dan sayuran yang tahan salinitas dapat dijadikan pilihan untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian di daerah rawan. Yang ketiga, pengelolaan tanah dengan aplikasi pemulihan salinitas. Menambah bahan seperti gipsum atau kapur pertanian dapat membantu menurunkan salinitas tanah. Bahan-bahan ini membantu mencuci garam dari tanah saat diirigasi, sehingga mengurangi dampak negatif dari air pasang yang membawa garam. Yang keempat, sistem irigasi yang efektif. Menggunakan sistem irigasi yang tepat seperti irigasi tetes dapat membantu mengontrol kadar garam di tanah dan mengurangi dampak buruk dari air asin. Irigasi yang efisien juga mengurangi ketergantungan pada sumber air lokal yang mungkin tercemar salinitas. Yang kelima, rotasi dan pola tanam yang tepat. Dengan menggunakan pola tanam yang disesuaikan dengan musim pasang surut, petani bisa meminimalkan kerusakan tanaman. Misalnya, menanam tanaman yang lebih sensitif terhadap garam saat musim kering dan tahan salinitas pada musim basah. Yang keenam, peningkatan pengetahuan dan kapasitas petani. Pelatihan bagi petani tentang cara mengelola tanah, air, dan memilih varietas tanaman yang tepat sangat penting. Penyuluh pertanian yang memberi paduan mengenai metode bercocok tanam di lahan pasang surut dapat membantu petani mengurangi risiko gagal panen. Oke, baiklah, di sini kesimpulan dari kelompok kami. Lahan pasang surut memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, terutama mendukung ketahanan pangan. Namun tantangan ini seperti siklus pertanian, sifat tanah yang masam, dan pengelolaan yang berkurang optimal harus diatasi. Implementasi teknologi tepat guna dan pengolahan air yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dengan pendekatan yang integrasi dan berkelanjutan. Lahan pasang surut dapat dikelola secara efektif untuk mencapai hasil pertanian yang optimal dan berkelanjutan.